Syukur marilah kita panjatkan atas segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat Islam, dan tentunya nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa dikumpulkan dalam kegiatan Istighosah online MTS 42 Jakarta dalam rangka mendoakan adik kita, anak kita, sahabat kalian, yaitu Muhammad Iza kelas 82 beserta Salman Izati kelas 93 dan beberapa teman kita yang sedang dalam kondisi sakit beserta orang tuanya yang sedang dalam kondisi sakit. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk bagian dari umatnya yang insya Allah mendapatkan syafaat pertolongan di yaumil akhirat kelak. Yang kami hormati Bapak Kepala MTSN 42 Jakarta, Bapak Dr. Andes Sutrianto yang telah berada di tengah-tengah kita. Yang kami hormati Bapak Ketua Komite, Bapak Dr. Andes Romdon Nurul Komar, yang insya Allah sebentar lagi segera bergabung bersama kita. Yang kami hormati Bapak Sobari, Wakil Bidang Humas, Al-Ustadz Ombi Bali, Al-Ustadz Ismail, Al-Ustadz Kasyaful Anwar, Pak Fatah dari Tata Usaha, serta para teman-teman sekalian, sahabat karib sekalian, para guru dan karyawan, asatizah yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami. Baiklah, hadirin sekalian, marilah kita buka kegiatan Istighosah online MTS 42 Jakarta ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara berikutnya marilah kita dengar bersama-sama sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala MTSN 42 Jakarta. Kepada yang kami hormati, Bapak Dr. Andes Sutrianto, kami persilakan. Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Yang terhormat Pak Ketua Komite yang sebentar lagi mau datang ya, dan para wakil, TU, guru, dan siswa-siswa yang bahagia ya, pada hari ini kita bisa ya ketemu tapi lewat online ya, tapi ya nggak apa-apa karena situasinya dan kondisi yang tidak memungkinkan. Nah, saya terima kasih pada hari ini kita mengadakan kumpul untuk muhasabah ya, muhasabah istighosah untuk mendoakan teman-teman kita yang sakit, anak-anak kita yang sakit. Mungkin ada murid 2 yang kita yang muridnya agak parah sakitnya. Kemarin juga sudah mengumpulkan dana sukarela, nanti akan diterangkan atau dibeberkan, laporkan oleh ketua komite. Jadi saya untuk globalnya saja, yaitu terkumpul 50.820.000 rupiah. Itu untuk anak kita Muhammad Iza Ahsan ya, kelas 82, dan Salman Nur Isya kelas 93. Yaitu saya juga
terima kasih sekali kepada komite, khususnya Korlas ya, telah menggalang dana yang tidak sedikit. Itu jadi membantu teman-teman atau siswa kita yang mendapatkan musibah. Mungkin saya juga tidak akan lama lagi karena saya juga lagi Zoom juga ini juga kita tinggal dari Kanwil karena untuk buka saja, nanti selanjutnya untuk pembeberan dana dan seluruhnya nanti doa bersama juga, nanti udah ada petugasnya masing-masing. Mungkin itu saja yang dari saya. Dan terakhir terima kasih juga ke seluruh guru dan karyawan yang telah membantu kegiatan pembelajaran, khususnya operator. Juga nanti akan juga ada Zoom untuk pembelajaran, ya. Jadi siap anak-anak itu ya, walaupun situasinya dan kondisinya tidak bisa masuk ke sekolah, tapi belajar tetap berjalan dan hasilnya nanti akan dilaporkan. Contoh seperti absen, nanti nilai, tugas-tugas. Makanya dari sekarang anak-anakku sekalian untuk mempersiapkan. Nanti juga ada pembelajaran langsung Zoom. Nanti per kelas, per bidang studi dan selanjutnya. Mungkin di bulan-bulan ini ya akan dilaksanakan itu. Ya mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi pada wabarakatuh. Bapak Kepala MTSN 40 Jakarta yang telah berkenan membuka kegiatan istighosah kita pada siang hari ini. Anak-anak sekalian, Bapak Ibu guru karyawan, mohon maaf Bapak Kepala akan melangsungkan lagi kegiatan Zoom meeting yang dilaksanakan oleh Kanwil Kementerian Agama. Baik, anak-anak sekalian, beranjak ke kegiatan berikutnya. Anak-anak sekalian, bahwa sesungguhnya manusia diuji dengan berbagai ujian, salah satunya adalah ujian sakit. Anak-anak sekalian, marilah kita dengarkan bersama-sama tausiah yang akan disampaikan oleh asatidz kita, yaitu Al-Ustadz Ombi Bali SPD. Kepada Al-Ustadz Ombi Bali SPD, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'da. Yang kita sama hormati Bapak Kepala MTS Negeri 42 Jakarta, Bapak Kepala TU, Bapak Ketua Komite beserta jajaran, Bapak para wakil, Bapak Ibu Guru, wabil khusus, Ahinal Kiram, Al-Ustadz Ismail, Ustadz Kasyaful. Di sebelah kanan ada Ustadz Alim Darmawan
yang tak henti, tak bosan, terus membimbing dan menerangi kita dalam berbagai kegiatan. Mata'anallah bitulihayatihim. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kesehatan, keberkahan, dan ilmu-ilmu yang bermanfaat dari mereka. Anak-anak semua, suatu hari ada seorang wanita yang mendatangi Nabi dan dia minta didoakan kepada Nabi dalam dialognya kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, sesungguhnya saya mempunyai sebuah penyakit. Dalam riwayat dinyatakan dia penyakitnya epilepsi atau ayan. Mohon dan tolong doakan saya agar sembuh dari penyakit ini. Lalu apa jawab Rasulullah SAW? Jika engkau mau, aku bisa berdoa dan memohon kepada Allah agar engkau disembuhkan dari penyakitmu. Tetapi jika engkau bersabar, maka bagimu adalah surga. Kemudian apa jawab wanita yang sakit tersebut? Ya Rasulullah, sesungguhnya aku akan bersabar dengan penyakitku ini. Dan semoga Allah memasukkan aku ke dalam surganya. Sungguh jawaban yang luar biasa dari seorang wanita yang tadinya ingin disembuhkan dari penyakitnya. Tetapi ketika ditawari oleh Rasulullah, jika engkau bersabar, maka engkau akan mendapatkan surganya Allah. Anak-anak semua, Rasulullah SAW diberikan mukjizat bisa menyembuhkan orang yang sakit sebagaimana Nabi Isa. Rasulullah bisa membelah bulan. Ketika Nabi Musa bisa membeli lautan dengan mukjizatnya. Bahkan mukjizat-mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah SAW menjadi akumulasi dari mukjizat yang diberikan kepada nabi-nabi lain. Mukjizat yang diberikan kepada Nabi, sesungguhnya Rasulullah memiliki kemampuan-kemampuan sebagaimana mereka memilikinya. Akan tetapi Rasulullah memilih menawarkan dialog dengan para sahabat. Dan salah satu mukjizat yang terbesar yang Allah berikan untuk Rasulullah dan sampai kepada kita adalah Al-Quran yang menjadi pedoman dan petunjuk bagi kita dalam menjalani kehidupan ini. Anak-anak semua, mungkin dalam hati kita bertanya, kenapa ya Allah, kenapa kami diuji dengan penyakit ini? Ketika ada teman kita, saudara kita, sahabat kita, wabil khusus untuk Ananda, Iza, dan Salman Izzati. Barangkali ada tanya dalam diri kita, ya Allah, kenapa saya diuji dengan penyakit yang berat ini? Dan sesungguhnya Allah amat sayang pada kita. Tidaklah seorang hamba diuji oleh Allah kecuali Allah ingin meningkatkan, memberikan kelebihan dan kebaikan-kebaikan. Alladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Memang Allah akan menguji kita dengan kematian dan kehidupan agar Allah mengetahui siapa di antara kita yang paling baik amal-amalnya. Dan fitrahnya untuk orang beriman dalam surat Al-Ankabut, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yubtanun. Wa laqad fatanna alladziina min qablihim fa ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Apakah kalian menyangka, mengira bahwa kalian akan dibiarkan saja mengatakan kami beriman? Dan sungguh kata Allah, kami telah menguji orang-orang sebelum kalian. Sehingga kami tahu siapa orang-orang yang benar dalam keimanannya dan orang-orang yang berdusta.
Maka ketika kita menjadikan Al-Quran yang diwariskan oleh Rasulullah SAW sebagai pusaka yang harus kita pegang, yang kita tidak akan tersesat selama-lamanya, kita berpegang pada Al-Quran ini menjadi mukjizat terbesar yang sampai saat ini kita masih bisa pegang. Kita tidak bisa bayangkan kalau seandainya kita cuma diwariskan mukjizat berupa tongkat sebagaimana tongkat Nabi Musa, yang hanya bisa disaksikan oleh umat pada zaman itu. Maka dalam Al-Quran kita dapati orang-orang yang diuji oleh Allah dengan ujian yang sangat berat. Kita bisa dengar dalam surat Yusuf bagaimana ketika Nabi Yakub alaihissalam, innama asku basi wa huzni ilallah. Sungguh aku hanya mengadukan segala kesedihanku kepada Allah. Ketika dia kehilangan anaknya yang sangat dicintainya dan matanya sampai menjadi buta karena menangis dalam kesedihannya. Kita bisa mendengar bagaimana doa Nabi Ayub alaihissalam. ID-nya Ketika ia mengadu kepada Allah, Rabbi inni masaniyadur, anni masaniyadur. Allah abadikan dalam surat Al-Anbiya, wa ayyuba idnada rabbahu anni masaniyadur wa anta arhamur rahimin. Nabi Ayub yang diderita dengan penyakit yang sangat berat, dia hanya mengadu pada Allah, ya Rabb, sesungguhnya aku menderita penyakit dan Engkau yang Maha Penyayang. Oleh karena itu anak-anakku semua, kita berharap bahwa sesungguhnya kehidupan yang kita jalani adalah rangkaian pengulangan dari kisah-kisah kehidupan orang-orang terdahulu. Ketika kita diberi penyakit, sesungguhnya orang-orang soleh terdahulu telah Allah uji dengan berbagai penyakit dan ujian. Dan itu mengangkat derajat mereka ke sisi Allah yang tertinggi. Oleh karena itu ketika Allah menurunkan ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak akan menguji di luar kesanggupan kita. Maka Allah ajarkan kita doa-doa supaya kita mampu dan tetap bersandar kepada Allah dalam menghadapi ujian itu. Apa doa yang disuruh kita dan bahkan disuruh diwiridkan setiap pagi dan sore di ayat terakhir surat Al-Baqarah itu? Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Tuhan kami, jangan kau hukum kami, jangan kau siksa kami jika kami lupa atau berbuat salah, berbuat dosa kepadamu. Siapa sih manusia yang tidak punya salah selain Rasulullah SAW mendapat gelar Al-Ma'sum? Tentu kita, al-insan mahalul khata wa nisyan, tempatnya salah dan lupa. Maka Allah ingatkan agar kita senantiasa banyak berdoa memohon kepada Allah di pagi dan petang. Rabbana la tu'akhidna, ya Allah, jangan kau hukum, jangan kau siksa kami apabila kami salah atau lupa sehingga kami melakukan terjerumus dalam perbuatan-perbuatan dosa. Sungguh dosa-dosa kita amat banyak. Bisa jadi penyakit yang Allah berikan kepada kita karena Allah ingin membersihkan, ingin mensucikan jiwa kita agar kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah gugurkan dosa-dosa dan kesalahan kita. Karena Allah ingin melancarkan kita jalan menuju surga. Karena Allah ingin memuluskan langkah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladina min qablina. Ya Tuhan kami, wa la tahmil alaina, jangan kau pikulkan kepada kami, kau berikan kepada kami beban sebagaimana orang-orang sebelum kami. Kita tidak bisa bayangkan apa ujian orang-orang sebelum kita.
Bukankah kita sering mendengar kisah Bilal bin Abi Rabah ketika ia dijemur di terik padang pasir yang panas membakar, lalu ditimpuk, ditinggih dengan batu? Sanggupkah kita kalau kita diuji seperti mereka? Bukankah kita juga selalu mendengar dalam pelajaran-pelajaran tentang kisah Masitoh, tukang sisirnya Fir'aun? Apa ujian yang diberikan oleh Allah kepada Masitoh ketika mempertahankan keimanannya? Bersama keluarganya, anak dan suaminya, dia rela meregang nyawa. Tapi Allah abadikan dalam Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW mencium bau harum. Ketika Rasul bertanya, wahai Jibril, harum apakah ini? Ini adalah harum makam dari wanita salihah tersebut. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Ya Allah, jangan kau berikan kami ujian sebagaimana orang-orang sebelum kami. Kami tak akan sanggup kalau menghadapi ujian keimanan sebagaimana orang-orang sebelum kami. Dan kita saat ini terlena dengan aktivitas. Kita terlena dengan waktu lenggang. Kita terlena dengan santai. Sementara bahkan banyak saudara-saudara kita di belahan bumi sana yang mereka tak bisa mengucapkan la ilaha illallah dengan nyaman, yang mereka tak bisa memakai hijabnya, yang mereka tak bisa sholat, yang mereka tak bisa leluasa berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menyembah Allah di buminya. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Tuhan kami, ya Rabb, jangan kau uji kami di luar kesanggupan kami. Inilah pengakuan kelemahan kita kepada Allah. Pengakuan ketidakberdayaan kita kepada Allah. Allah lah yang maha kuat. Allah tempat kita bersandar dan mohon perlindungan. Maka dalam kondisi ini, anak-anakku semua, dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya dalam setiap perjalanan hidup kita ini akan selalu ada kita jumlahi kebaikan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, ajaban lil mu'minin, sungguh menakjubkan kehidupan, perkara urusan yang hadapi orang-orang mukmin. Dan itu tidak didapati oleh orang-orang lain. Jika ia ditimpa musibah, diberikan suatu ujian penyakit, dia bersabar, syakaralah. Dia bersabar. Fahuwa khairullah, dan itu menjadi kebaikan buatnya. Dan jika dia diberikan kesenangan, diberikan nikmat, lalu dia bersyukur. Dan itu punya menjadi kebaikan buat saya. Maka semua aktivitas kita dalam kehidupan ini sebenarnya tidak ada yang tidak baik. Ketika kita mampu menjikapinya dengan sebaik-baik sesuai dengan tuntunan yang telah Rasulullah SAW ajarkan. Dan itu ada dalam kitab dan sunnahnya. Maka anak-anak semua, bagaimana kita menghadapi rasa sakit atau merasa kesedihan? Nabi Yakub alaihissalam telah diabadikan oleh Allah. Innama asku bashi wa huzni ilallah. Sesungguhnya aku mengadukan semua kesedihanku hanya kepada Allah. Bahkan Nabi Yunus alaihissalam ketika di dalam kegelapan panada fi zulumat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ia terlepas dari zikir. Seandainya Nabi Yunus bukan orang yang termasuk senantiasa berzikir kepada Allah, tentu dia akan ada di dalam perut ikan hingga hari kiamat.
Maka mari pada kesempatan yang baik ini, sesungguhnya sakit itu adalah ibadah-ibadah yang menjadi rangkaian buat kita yang kita bisa mengambil hikmah-hikmah di dalamnya. Untuk yang sehat, menjadi ladang pahala, ketika kita berusaha untuk mensupport, memberikan doa-doa, membantu meringankan beban deritanya, dan untuk yang sakit mengingatkan kepada yang sehat. Bahwa kita semua tak bisa lepas. Penyakit itu bisa datang tiba-tiba. Sangat mudah bagi Allah untuk merubah, menukarnya. Karena kita diingatkan untuk tidak sombong dan tidak terlena dengan kesehatan yang ada pada diri kita, dengan kekuatan yang ada pada diri kita. Anak-anak semua, oleh karena itu, ini pelajaran buat kita untuk kita ambil hikmahnya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dengan hadisnya yang sering kita dengar pula, Igtanim khamsan qabla khamsin. Jaga 5 sebelum datangnya 5. Salah satunya, sihataka qabla saqamik. Jaga sehat kalian sebelum datang sakit. Apa yang harus kita lakukan saat kita sehat? Kita sering dengar, akan tetapi sikap kita, kebiasaan-kebiasaan kita, sering justru menjerumuskan kita untuk menjadi orang-orang yang berpenyakitan. Kita tidak pandai menjaga kebersihan, kita tidak menjaga makanan-makanan kita. Aktivitas kita, pola hidup kita, kadang seringkali justru barangkali tidak saat itu kita langsung menderita sakit. Akan tetapi kadang penyakit itu datang setelah kita lupa dengan aktivitas-aktivitas. Barangkali takutlah kepada dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak jarang penyakit itu juga akibat dari dosa-dosa yang kita lakukan. Mudah-mudahan Allah melindungi kita. Amin. Dari nikmat yang tertukar. Dan itu juga Rasulullah SAW telah ajarkan dalam doa yang untuk biasa kita baca. Allahumma inna na'udzubika min darkis saqa wa jahdil bala wa taghayyurin na'ma wa su'il qada wa taghayyurin na'ma, dari nikmat yang tertukar. Jangan sampai nikmat sehat kita menjadi musibah, menjadi penyakit. Maka pada kesempatan ini kita semua diingatkan oleh yang sakit bahwa kita pun bisa akan mengalami penyakit itu. Kita tidak pernah menyangka teman kita kemarin sedang bermain bersama, lalu tiba-tiba datang penyakitnya, dan itu ujian buat kita. Mudah-mudahan doa-doa, harapan-harapan kita akan memberikan semangat untuk Ananda Iza dan Salman Iza untuk sehat. Bahwa tidak ada ujian yang Allah berikan kecuali di situ pasti ada kebaikan-kebaikan. Sebagaimana dialog tadi seorang wanita kepada Rasulullah SAW ketika dia minta didoakan. Tapi jika kau bersabar, wahai anak-anakku, insya Allah akan menjanjikan surga buat kalian. Allah mudahkan langkah kita untuk menggapai surganya. Allah meluluskan jalan kita. Allah bersihkan penghalang-penghalang, duri-duri yang akan mengganggu langkah kita.
Dan Allah sudah siapkan, insya Allah. Walaupun Allah sembuhkan, surga itu tetap Allah janjikan, insya Allah. Dan ketika kita sehat, maka saat itu kita sudah punya bekal, kita punya pelajaran bagaimana kita bersikap dalam menghadapi ujian yang Allah berikan. Sehingga semua ujian yang Allah berikan, sebagaimana tadi firman-Nya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kita, siapakah di antara kita yang paling baik amal-amal. Sungguh Allah telah menguji orang-orang yang sebelum kita. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 214, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu waladina amanu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Ada ujian-ujian yang sangat besar. Bahkan saking beratnya ujian sampai-sampai Rasul dan orang-orang beriman bersamanya sampai berkata, kapan Allah akan menolong kita? Mata nasrullah, kapankah pertolongan Allah itu akan datang? Lalu Allah tegaskan, ala inna nasrullah qarib. Ketahuilah, sesungguhnya pertolongan Allah sangat dekat. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kita sangat membenci, kita sangat tidak suka dengan penyakit ini. Ya, anak-anakku, bisa jadi kita sangat menderita, sangat tidak suka dengan penyakit ini. Tapi kata Allah, dan itu adalah kebaikan buat kamu. Wallahu ya'lamu, dan Allah Maha tahu, sedang kita tidak tahu. Mudah-mudahan Allah teguhkan kita, iman kita, dan Allah dekatkan kita dengan mukjizat yang Allah wariskan kepada kita, yang menjadi obat huda wa syifa, menjadi petunjuk dan obat buat kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan bisa meneguhkan hati kita. Kita mohon selalu pada Allah, nanti dalam doa-doa, dan Allah pasti akan mengabulkan doa-doa kita. Kita yakinkan itu. Innallaha la yukhliful mi'ad. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kasiran Al-Ustadz Umbi Bali SPD yang telah memberikan tausiahnya kepada kita semua. Semoga kita mendapatkan hikmah dan kebaikan dari tausiah-tausiah Al-Ustadz Umbi Bali tadi. Berikutnya anak-anak sekalian, Bapak Ibu guru dan karyawan sekalian yang kami hormati, marilah kita simak bersama-sama sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua Komite MTSN 42 Jakarta. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Romdon Nurul Komar, kami persilakan. Terima kasih atas waktunya Pak Alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd.
puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berkat rahmat serta inayahnya, juga wasilahnya rekan-rekan guru, para wakil di madrasah yang sudah memprakarsai terselenggaranya acara zikir dan doa, bahkan tausiah yang barusan Ustadz Ombi sampaikan. Kita semua dapat mengikutinya dengan khusyuk. Mudah-mudahan acara ini senantiasa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat teriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kehariban baginda Rasulullah SAW kepada keluarganya, para sahabatnya, seluruh pengikutnya, dan semoga terlimpah pula bagi kita semua sebagai umatnya. Dan semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau dan kita semua dihimpun di surganya Allah bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Kepala Madrasah Bapak Sutrianto, juga yang terhormat para wakil kepala, yang terhormat Kepala Tata Usaha beserta staf, seluruh Dewan Guru dan karyawan MTSN 42, juga yang terhormat para pengurus Korlas dari 71 hingga 75, 81 sampai 85, 91 juga sampai 95. Yang terhormat juga rekan saya Ibu Hajah Jumroh, unsur komite, pengurus komite, juga yang terhormat seluruh orang tua siswa-siswi, dan juga yang terhormat orang tua dari Ananda Muhammad Iza, juga orang tua dari Ananda Salman Izzati, juga rekan-rekan atau siswa-siswi MTSN 42 Jakarta yang mengikuti acara zikir bersama ini. Dan hadirin hadirat yang berbahagia, izinkan saya memberi kata sambutan. Sedianya sudah disiapkan tempatnya di lab IPA seperti Bapak Ibu guru yang hadir di layar tadi. Karena sesuatu hal saya bisa mengikutinya di rumah, bahkan agak terlambat menyusul, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Pertama sekali ucapkan terima kasih kepada pembawa acara yang sudah mempersilahkan saya memberikan kata sambutan. Tidak lama, hanya pertama menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak, ya, kepada orang tua siswa, kepada pengurus Korlas masing-masing angkatan, kelas 7, 8, 9, yang beberapa hari yang lalu sudah mengkoordinir sebagai bentuk kepedulian kesetiakawanan dari kita bersama untuk meringankan beban, walaupun mungkin sedikit dari secara finansial, tapi mudah-mudahan sangat membantu untuk Ananda Muhammad Iza, ya, juga Ananda Salman Izzati, biar lengkap baik secara finansial atau materi yang sudah diserahkan oleh wakil-wakil dari Korlas, karena saya berhalangan hadir, begitu juga Bu Hajah Jumroh berhalangan hadir, tetapi informasinya, laporannya sudah sampai, alhamdulillah. Kami ucapkan terima kasih, mudah-mudahan semuanya mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, ini usaha ikhtiar secara batin, secara dengan doa, insya Allah bahwa doa ini dapat merubah takdir. Karena anak-anakku sekalian, siswa-siswi MTS 42, saya kira sudah dapat materi, mungkin pelajaran di akidah akhlak, ya, bahwa kita mengenal
ada takdir, dua jenis takdir. Pertama takdir mu'allaq, yang kedua takdir mubrom. Ada takdir yang tidak bisa diganggu gugat, yang mutlak sifatnya, ya. Dan ada takdir mu'allaq yang bisa diubah dengan ikhtiar. Nah, ikhtiar yang kita lakukan adalah tentunya oleh orang tua, oleh keluarga Ananda Iza, juga Ananda Salman, untuk berobat kepada ahlinya sudah dilakukan. Partisipasi dari orang tua siswa juga, bahkan dari siswa juga bentuk perhatian, dari OSIS, dari teman-temannya juga sudah ada bentuk perhatian sebagai kesetiakawanan sudah dilakukan, dan ini dilengkapi dengan doa tentunya. Kita maksimalkan. Insya Allah harapan kita semua, harapan para ibu guru, orang tua, siswa, wabil khusus harapan dari Ananda yang sedang sakit, yaitu Izza dan Salman Izzati, mudah-mudahan dengan ujian penyakit ini, bukan hal yang mustahil Allah untuk bisa mengangkatnya. Seperti sedia kala, sembuh seperti sedia kala, dan bisa belajar, dan mudah-mudahan seiring dengan kesembuhan, corona pun hilang, ya, dari bumi ini, kondisi normal lagi, insya Allah tidak susah bagi Allah ketika Allah menghendaki. Oleh karena itu, kita tidak putus-putusnya memohon bahwa dengan doa, insya Allah, takdir yang ditentukan oleh Allah berupa penyakit yang memang sedikit agak ngeri kita mendengarnya, ya, tetapi insya Allah ini masuk kategori takdirnya adalah mu'allaq, yaitu bisa diusahakan, bisa dirubah dengan doa. Kita memohon, mudah-mudahan ada keajaiban. Tentunya kita diiringi dengan rasa sabar dan tawakal tentunya kepada Allah. Dan sekaligus juga kita berhusnuzon. Tidak ada yang Allah ciptakan di muka bumi ini sia-sia, tetapi semuanya adalah dengan hak. Ya, semuanya dengan hak. Tidak ada Allah menciptakan sesuatu, bahkan penyakit sekalipun main-main, tidak ada. Dengan hak. Di balik itu insya Allah ada hikmah yang besar, khususnya bagi Ananda Iza dan Salman. Tentunya mudah-mudahan juga diberikan kesehatan. Amin ya Rabbal Alamin. Tidak banyak sambutan yang saya sampaikan, cukup sekian. Sekali lagi saya selaku pribadi, keluarga, dan juga selaku organisasi jajaran komite inti banyak menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, kepada pihak madrasah, ya, para wakil, kepala madrasah, semuanya, karyawan, orang tua siswa, unsur Korlas semua yang sudah bekerja kemarin-kemarin untuk menghimpun dana sebagai bentuk kepedulian, juga siswa-siswi semuanya. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah SWT, khususnya untuk Ananda Iza dan Ananda Salman Izzati. Tentunya bagi siapa saja dari kita, guru, siswa, karyawan, semuanya, keluarga besar MTSN 42, kalau ada dalam keadaan kesulitan, mudah-mudahan Allah angkat kesulitannya, diberikan jalan kemudahan. Kalau ada yang sakit juga yang lainnya, walaupun tidak berbahaya sekali, sakit biasa juga, tetap kita mohon mudah-mudahan kita diberikan kesehatan yang prima untuk ibadah kita kepada Allah secara maksimal. Barangkali ini saja yang dapat disampaikan, tentunya kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jazakallah khairan kasiran. Waalaikumsalam Kami ucapkan kepada Bapak warahmatullahi Ketua Komite MTSN 40 Jakarta, Bapak Dr. Andes Romdan Nurul Komar yang telah berkenan untuk menyampaikan sambutannya sekaligus laporannya mewakili komite dan Korlas. Anak-anak sekalian, kita memasuki kegiatan inti yaitu istighosah, doa bersama.
Bapak mohon kepada anak-anak sekalian untuk secara khusus mengikuti doa bersama yang akan dilangsungkan sesaat lagi. Kami mohonkan kepada Ustadz Kasyaful Anwar untuk memimpin zikir dan nanti akan dilanjutkan dengan doa yang akan dipimpin oleh Al-Ustadz Ismail Asai. Pada Bapak Ustadz Kasyaful Anwar kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ridha ila wa ila hadrati nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa lana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sayyidillahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولهم وللمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولهم وللمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولهم وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل اللهم عليه صل عليه وسلم وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل وصل على على سيدنا سيدنا محمد
اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. حسبنا حسبنا الله الله ونعم ونعم الوكيل، نعم الوكيل المولى نعم المولى ونعم ونعم النصير. النصير يا يا الله يا الله يا الله يا الله الله يا يا الله الله يا الله يا الله يا الله يا يا لطيف لطيف يا يا لطيف لطيف يا يا لطيف لطيف يا يا لطيف يا لطيف يا لطيف لطيف يا يا لطيف لطيف يا يا لطيف. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. سبحان الله وبحمده، 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 سبحان الله العظيم وبحمده. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك إن وسلم. الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا وسلموا تسليما. تسليما والحمد لله رب أسألك العالمين. يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار الجبار المتكبر الخالق الخالق البارئ المصور المصور الغفار الغفار القهار الوهاب الرزاق الرزاق الفتاح العليم العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق وكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم
الواجد الماجد الواحد أحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع العليم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Astaghfirullahaladzim wa natubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa bi sifatikal ula wa bi rahmatikal lati wasi'at kulla syai' an tamunna ala abnaina wa banatina wa talamidina wa talamidatina khususan li abnaina Muhammad Izza wa Salman Izzati bisyifa'il ajili wa alla tada' fihim jarahan illa dawaitahum wala alaman illa sakantahum wala maradan illa syafaitahum wa albishum thawbas sihhati wal afiyati ajilan wa syafihim wa afihim wa'fu anhum wa ashmilhum bi'atfika wa maghfiratik wa tawallahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fi hadzal yaumi nas'aluka shifaan limardana wa mardal muslimin. Allahumma bashirna fi yaumil jumu'ati bishifai abnaina wa banatina wa talamidina wa talamidatina warzuqhumus sihhata wal afiyah. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka dawamal afiyah wa nas'aluka syukra 'alal afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Jazakallah
khairan kasiron kami ucapkan kepada Ustadz Kasaful Anwar dan Al-Ustadz Ismail Hesai yang telah memimpin zikir sekaligus doa untuk kesembuhan anak kita, teman kita, Muhammad Iza dan Salman Izati. Ucapan terima kasih kami juga kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, guru dan karyawan, anak-anak sekalian yang Bapak cintai dan ayah bunda yang ikut serta dalam kegiatan istighosah ini. Baiklah, dengan demikian kita tutup kegiatan kita ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin serta doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak doa tutup kegiatan kita ini. Al-haq min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Jangan bercanda ya, itu orang sakit kok malah bercanda pakok-pakok itu, jangan kayak gitu. Asrul. Pak Ramdan? Ya, Pak Alim gimana? Siap. Alhamdulillah setelah selesai kegiatan kita. Terima kasih Pak Ramdan.